Masih makan. Masih di kamu hujan sih. Seng. Sekarang seng. Tadi iya. Kan tadi hujan. Mm-mm. Gerimis ya. Nah, Kalau hujan pasti gerimis. Ustadz Fikro ngikutin di sini dulu ya Ustadz ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai tesnya, nanti bebas ya Ustadz Fikro mungkin lagi sibuk berkebun malam-malam memanen, ya kan? Peti-peti singkong boleh lanjut ya. Masih Ustadz Fikro. Oke, Sena sudah siap ya. Ustadz Fikro juga siap. Ustadz Ridho standby ya. Sena, nyalakan mikrofonnya. Iya, Kak. Nanti abang dari KM ya. Boleh mic-nya Sena. Hmm. Mau mulai juga, Kak. Halo. Bismillah. Sena sudah mikrofonnya Sena. Oke. Mau mulai juga, Kak, Dibun? Oh, ini tanya Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. agak kecil didekatkan sama Oh, oh ya, ya. mikrofon HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu via Google Meet. Pertemuan ini akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Fikro Multazam. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Ustaz Fikro boleh pembacaan ayat sucinya Ustaz? Suara kedengaran, Tan? Dengar jelas, alhamdulillah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innaman nasi'u ziyadatu fil kufri yudhallu bil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah. Zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard
araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya pengunduran itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu, maka mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin ditinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Hari ini pembahasan kajian dari Ustadz Ridho yang berjudul Semangat Rajab Menyambut Berkahnya Ramadan. Dipersilahkan Ustadz Ridho. Dapat dengar kah? Cek. Suara dapat dengar? Dengar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kamera kurang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat karunia berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul lagi di kajian pekanan online, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini jadwal saya untuk mengisi di sini, maka patutlah kita untuk selalu bersyukur mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tak lupa juga sholawat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan untuk kemudian mengangkat derajat beliau karena memang beliau derajatnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian untuk mengangkat derajat kita. Karena nanti orang-orang yang akan menang adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW. Bagaimana agar mendapatkan syafaat itu? Caranya adalah selalu mendawamkan sholawat di setiap hari kita. Terima kasih kepada panitia yang di dalamnya juga ada saya gitu, atas waktunya di hari ini tanggal 20 ya. Iya nggak sih? Oh iya deh, tanggal 20 hari Sabtu bulan Februari tahun 2021. Tepatan dengan bulan Rajab ya. Nggak tahu sekarang udah tanggal berapa Rajab. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan yang pada sehat ya. Alhamdulillah dalam keadaan yang pada sehat semuanya. Dan juga pada semangat semuanya, walaupun kemudian kita terpisah oleh jarak dan waktu. Asik bet. Walaupun beda-beda waktu, tapi kemudian semangatnya tetap sama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang semangat Rajab untuk menyambut
berkahnya Ramadan. Bulan Rajab ini tadi sebagaimana yang sudah dibacakan ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh menempatkan 12 bulan di dalam bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, dan sebagainya. Nah, ini kemudian di antara bulan-bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah itu, kemudian ada salah satu dari bulan itu ada bulan Rajab, dan kemudian setelah Rajab itu ada Sya'ban ya. Kemudian setelah Sya'ban itu ada bulan Ramadan. Bulan yang sangat agung, bulan yang kemudian ditunggu-tunggu oleh para kaum muslimin di seluruh dunia. Mereka menunggu bulan Ramadan ini. Dan antara kita dan Ramadan hanya terpisah dengan 1 bulan. Nah, maka karena itu, karena bulan Ramadan adalah bulan yang agung, maka kemudian kita harusnya menimbulkan niat dan semangat dari sekarang untuk kemudian menyambut bulan Ramadan nanti. Maka temanya sangat bagus, yaitu semangat Rajab ya, untuk kemudian menggapai, untuk kemudian menuju berkahnya Ramadan. Rajab sendiri juga salah satu bulan daripada bulan haram. Bulan yang kemudian menurut Ibnu Abbas dalam Lataif Al-Ma'ruf halaman 217 itu kemudian beliau mengatakan bahwa di bulan ini ketika orang berbuat kebaikan itu kemudian dia akan dilipat gandakan kebaikannya, dan begitu juga ketika orang melakukan keburukan kemudian juga dilipat gandakan juga dosanya. Dan bulan-bulan haram ini selain Rajab itu ada 4 ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, kita dengar tadi di ayat Quran yang sudah dibacakan Ustaz Fikro tadi, bahwa di antara 4 bulan itu kemudian sekarang kita berada di salah satunya, yaitu sebelum Rajab, kemudian ada Zulqaidah, kemudian ada Muharram. Nah, di situ kemudian bulan-bulan ini menjadi bulan-bulan yang sangat spesial juga, karena memang zaman dulu juga itu kemudian sebelum adanya Nabi SAW, bulan-bulan haram ini memang kemudian dikhususkan juga oleh orang-orang Arab pada zaman dulu juga. Mereka mengkhususkan juga bulan-bulan yang kemudian di sana mereka mengharamkan diri mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, bulan Rajab juga itu kemudian menjadi suatu bulan yang bisa dibilang hampir setiap tahun itu kontroversial banget. Kenapa nih bilang kontroversial? Karena ketika awal Rajab tuh kemudian banyak banget hadis-hadis ya. Kita akan melihat banyak-banyak hadis, melihat banyak-banyak keutamaan tentang bulan Rajab ini sendiri. Dan ini menjadi salah satu polemik juga. Polemik di kalangan umat Islam secara khusus. Karena memang hadis-hadis yang berada di dalam keutamaan dari bulan Rajab ini menjadi perbincangan tersendiri. Mungkin sebelum kita berbicara makin jauh tentang bulan Rajabnya, mungkin kita bahas dulu tentang hadis-hadis yang biasa kita dengar tentang bulan Rajab. Seperti hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab, kayak mengkhususkan puasa, bahwa ada hadis yang mengkhususkan puasa, kemudian sholat, ada sholat yang dikhususkan di dalam bulan Rajab ini sendiri, dan juga sampai ada nama seorang ulama besar namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau membuat buku khusus, itu isinya hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Tapi kemudian hadis yang ada di dalam dalam keutamaan itu kemudian berisikan kalau nggak salah ada 12 hadis yang doif, dan kemudian ada juga yang maudhu. Jadi doif itu adalah lemah, hadisnya lemah. Kemudian ada juga maudhu atau hadis palsu. Nah, itu yang berkaitan tentang keutamaan di bulan Rajab. Nah, maka dari itu memang ketika kita ditanya tentang
apa sih amalan khusus di bulan Rajab ini? Sebenarnya untuk amalan khusus itu sendiri nggak ada. Itu udah sepakat ya. Antum bisa lihat kalau misalnya mau lihat secara online, bisa lihat di banyak sekali karena saya sudah mencari juga gitu. Karena saya takut salah, akhirnya saya cari di beberapa situs web yang kemudian terpercaya seperti Darul Iftah Mesir, kemudian saya ngambil juga dari pendapat-pendapat yang lain dari Syekh bin Bas, kemudian Syekh Yusuf Qaradawi dan sebagainya. Itu kemudian mereka sama dalam satu pendapat bahwa hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab ini kemudian banyak yang doif atau lemah. Mungkin sedikit berbicara tentang hadis, doif itu lemah dari segi sanatnya. Jadi contohnya kalau kita dengar hadis biasanya kan dari apa Abi Hurairah radhiyallahu anhu gitu. Kalau enggak an fulan itu namanya adalah sanad hadis. Sedangkan isi hadisnya nah itu namanya matan hadis. Kalau hadisnya lemah itu berarti biasanya dari sanad hadisnya itu ada yang kemudian tidak sampai derajat mutawatir atau derajat hadis yang yang kuat. Derajat hadis sahih biasanya ada satu orang yang kemudian hafalannya lemah. Nah, memang untuk periwayatan hadis sendiri memang agak sangat sangat berhati-hati ulama itu. Tapi kemudian ada seorang ulama hebat, beliau mengatakan bahwa beliau ini gurunya Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad pernah mengatakan kalau misalnya Syekh Abdurrahman namanya. Ketika Syekh Abdurrahman ini ketika dia bersinggungan dengan ulama lain, maka kemudian yang benar itu Syekh Abdurrahman, kata Imam Ahmad kayak gitu. Beliau pernah mengatakan bahwa kita itu ketika meriwayatkan hadis tentang hukum kita lebih teliti, tapi kemudian ketika meriwayatkan hadis tentang fadail atau keutamaan-keutamaan itu kemudian kita agak sedikit melentur, agak sedikit bisa dibilang agak sedikit lentur lah, agak sedikit lembek dalam periwayatannya. Makanya kemudian ketika kita mendapatkan fadail atau keutamaan-keutamaan, salah satunya keutamaan di bulan Rajab, itu bukan berarti kita meninggalkan, enggak. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kita mengkhususkan. Karena ulama mengatakan ketika hadis itu sifatnya doif atau maudhu, hadisnya lemah atau palsu, itu tugas kita adalah tidak boleh mengkhususkan amal yang berbicara dalam hadis itu berasal dari Rasul. Tapi kemudian ketika kita ingin beramal dengan itu nggak apa-apa. Karena berkaitan dengan masalah fadailul amal atau keutamaan amal itu, ulama mengatakan bahwa boleh memakai hadis-hadis doif karena ini wasilah untuk kemudian kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Rajab ya. Karena bentar lagi kita Ramadan gitu. Sedangkan untuk bulan-bulan haram itu Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang. Kemudian ini riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan setelah Rasulullah nanya, kamu siapa? Kata dia, saya orang yang Anda temui dulu gitu. Saya setelah menemui Anda, saya kemudian setiap hari saya puasa. Kemudian kata Rasul, tambahin 1 hari. Itu untuk menguatkan diri kamu. Kata dia, oke, berarti 2 hari. Kata Rasulullah, tambahin lagi. Kata dia, oke, 3 hari. Terus kata Rasulullah, kata dia, ya udah, kata Rasulullah tambahin lagi, kata dia. Ya udah, saya berpuasa di waktu-waktu haram, di bulan-bulan haram. Kemudian kata Rasul, ya kamu berpuasa di bulan haram. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari hadis ini Imam Ahmad dalam musnadnya, dalam kitabnya mengatakan bahwa ada sebuah ada sebuah ada hadis yang kemudian mengatakan untuk berpuasa di bulan Rajab. Kemudian juga hadis yang lain dari riwayat Imam Muslim di kitab Sahih Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah kemudian bukan tidak pernah ya. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu sangat semangat dan sangat semangat dalam berpuasa selain bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan haram. Nah, jadi memang ada kemudian hadis yang mengatakan bahwa berpuasa di bulan-bulan haram tanpa mengkhususkan di bulan Rajab saja. Karena memang bulan haram ini kan
dari setiap bulan itu ada keutamaannya masing-masing. Seperti bulan Muharram misalnya ada Asyura dan sebagainya. Dan ada juga yang unik di bulan Rajab ini, yang mungkin akan kita ambil ibrohnya dan kita akan menjadikan ini sebagai sebuah semangat ketika nanti kita bertemu dengan Ramadan. Apa itu? Yaitu adalah bagaimana dituliskan dalam sejarah, sejarah sudah mencatat perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah kemudian ke Baitul Maqdis Palestina ya hari ini, kemudian lanjut sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu kalau kata ulama itu tempat yang paling terakhir diketahui oleh malaikat. Setelah itu di atasnya itu cuma Allah yang tahu. Itu kata ulama ya. Nah, perjalanan ini biasa kita kenal dengan Isra Mi'raj. Bagaimana ayatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah, jadi ini sebuah uh, perjalanan agung dari Nabi SAW yang kemudian tepat pada bulan Rajab ini. Nah, di sini mungkin karena tadi saya sudah membahas sedikit menyinggung tentang hadis-hadis keutamaan di bulan Rajab, bahwa bulan Rajab secara spesifikasi itu tidak ada hadis yang kemudian mengkhususkan amal tersendiri di dalam bulan Rajab, tapi kemudian ada nilai sendiri dari bulan Rajab ini yang bisa kita ambil untuk menjadi sebuah semangat. Karena tadi Ana udah bilang di awal bahwa sekat kita dengan Ramadan itu hanya bulan Sya'ban ya. Makanya kemudian ada hadis yang kemudian derajatnya maudhu yang sering kita dengar ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya. Wa ballighna Ramadan itu hadis yang kemudian sangat masyhur di kita. Tapi derajat hadis itu dhaif ya. Yeah. Derajat hadisnya dhaif. Nanti mungkin kalau misalnya nggak percaya bisa dicek sendiri ke kekuatan hadisnya. Nah, kita kembali lagi pembahasan tentang Isra wal Mi'raj di bulan Rajab ini. Ini sebuah kisah, sebuah perjalanan yang Masya Allah, yang subhanallah banget lah kalau kata anak-anak zaman sekarang ya. Bagaimana Nabi SAW saat Isra Mi'raj itu, beliau berada di tahun ke-10 kenabian. Dan itu beliau baru 2 tahun ditinggalkan oleh orang-orang yang kemudian membantu beliau dalam berdakwah. Ada Ummul Mukminin Khadijah di sana, kemudian ditinggal mati oleh Ummul Mukminin Khadijah meninggalkan Rasul SAW, dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, beliau meninggal. Kemudian paman beliau ya, orang yang kemudian mendukung beliau dalam dakwah itu kemudian pergi. Dan memang di saat itu beliau kemudian apa ya, sangat rapuh lah bisa dibilang. Ini sebuah gambaran dari kisah ini, menggambarkan bahwa Nabi SAW juga manusia biasa gitu. Beliau manusia biasa yang kemudian ada keadaan yang di mana beliau rapuh, beliau kemudian sedih dan sebagainya, ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Tapi kemudian ketika beliau ditinggal oleh orang-orang terdekatnya itu, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian meminta Rasul untuk berhijrah ke Taif. Berhijrah ke Taif. Bayangkan ya, ketika sudah rapuh-rapuhnya, kemudian dikasih gawean. Biasanya kalau kita, ketika kita lagi rapuh banget ya, kemudian disuruh untuk, kamu kerja ini dong. Pasti malas banget bawaannya. Tapi kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjalankan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan itu, beliau dalam keadaan rapuh banget, itu lagi futur. Kemudian beliau ke Taif. Apa yang beliau dapat di Taif? Di Taif beliau mendapatkan penolakan yang sangat-sangat. Beliau ditolak di mungkin penolakan ini lebih daripada ketika seseorang ditinggal nikah gitu kan. Mungkin ini lebih parah dari itu. Kemudian Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jabalain. Jadi malaikat 2 gunung itu, kemudian malaikat Jabalain itu bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, mau nggak ini gunung ini nih, gunung dekat Taif nih. Mungkin kalau misalnya yang pernah umroh pasti tahu tuh di Taif itu ada gunung gitu dekat-dekat pebukitan lah Taif ini. Itu mau nggak saya angkat nih gunung ini, itu saya timpahin ke orang-orang Taif. Terus kata Rasul apa? Kata Rasul adalah
Bal ajuzu an yakhrujallahu min aslabihim man ya'budallahu wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Rawahu Muslim. Jadi kata Rasul, jangan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengeluarkan orang-orang yang kemudian kuat dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi supaya antum tahu, Taif sampai hari ini adalah daerah di Saudi yang kemudian banyak menghasilkan penghafal Quran, dan itu adalah doa dari Nabi SAW. Kalau misalnya teman-teman yang kuliah di Madinah pasti tahu, ketika mereka libur, mereka kalau ngafal ke Taif. Orang Taif itu terkenal dengan bagaimana mereka hebat dalam menghafal Quran, hebat dalam menghafal hadis. Bayangkan dalam kondisi kalian dihina, misalnya kalian dihina nih, lagi dihina sama orang, udah sedih banget nih, ditinggal sama orang-orang yang dikasih. Tiba-tiba disuruh pergi suatu daerah, kemudian datang malaikat memberi tawaran untuk mengazab mereka. Tapi kemudian apa yang dikata Rasul? Jangan, karena nanti dari dari rahim-rahim perempuan-perempuan di Taif ini akan keluar orang-orang yang kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah syirik kepada Allah. Dan sampai hari ini kita merasakan itu. Merasakan bahwa bagaimana Taif sangat hebat menciptakan generasi-generasi Quran. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW balik, dan akhirnya di suatu malam itu beliau nginap di salah satu di rumah saudaranya. Kemudian pada malam hari Nabi SAW pergi ke Ka'bah. Beliau kemudian tertidur. Setelah tertidur, Jibril datang. Jibril dikisahkan itu Jibril membangunkan Rasul itu kayak contohnya orang ada tidur, tiba-tiba satu orang datang baru dia korek-korek dengan kaki begitu. Paham ya? Ngerti ya? Jadi ada yang tidur terus dikorek-korek gini pakai kaki. Kemudian Rasul bangun, gak ada siapa-siapa. Rasul tidur lagi. Kemudian malaikat Jibril datang dan mengangkat Rasul. Kemudian Jibril mengatakan bahwa ayo kita ke salah satu pintu di Masjidil Haram pada saat itu. Di dekat Ka'bah ya. Kemudian ke sana dan kemudian ada tunggangan seperti mirip-mirip kuda, antara kuda dan keledai. Tapi dia kemudian ada sayapnya. Jadi mirip apa sih? Biasanya kita bilangnya tuh paprikon ya, apa sih namanya? Ya itulah. Kuda yang bersayap. Pegasus, iya. Mirip apa paprikon lagi salah. Mirip-mirip Pegasus gitu. Kalau dari gambarannya seperti itu. Kemudian dari situ kata Rasul, itu langkahnya itu sejauh mata manusia memandang. Kemudian Rasulullah SAW terbang dari Makkah ke Madinah lagi, dari Makkah langsung ke Masjidil Haram di Syam. Dan itu kalau misalnya orang-orang biasa naik kuda, mereka berhijrah itu membutuhkan waktu hampir 1 bulan. Pergi 1 bulan, balik 1 bulan. Tapi Rasulullah SAW melaksanakan itu 1 malam. Dan itu bukan cuma ke Masjidil Aqsa, tapi kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian setelah sampai di Masjidil Aqsa, kemudian bertemu dengan para nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Kemudian di situ mereka sholat dan diimami oleh Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke atas bersama Jibril dan buruk ya, namanya buruk. Kemudian bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu dengan para nabi yang sebelumnya ketemu di bawah, mereka ketemu lagi di atas, tapi dalam bentuk yang berbeda, itu seperti ruh. Kemudian di sana beliau ketemu juga dengan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu mukanya itu seperti cahaya gitu, ketampanannya itu luar biasa gitu. Tuh nggak tahu gimana Nabi Yusuf itu ketampanannya kayak gimana. Tapi Nabi Muhammad itu lebih tampan lagi dari Nabi Yusuf. Itu Masya Allah ya. Nah kemudian setelah itu naik dan diberikan pesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat 50 waktu. Turun ke bawah, ditanya oleh Nabi Ibrahim, ya Muhammad, apa yang dikasih sama Allah ke ente gitu, bahasa gitu ya. Kemudian saya diberikan ini 50 waktu. Enggak, umat kamu enggak cukup. Minta potongan, naik lagi. Turunin lagi gitu.
turun berapa? 25. Berapa? 30. Enggak, umat ente enggak ini. Naik lagi. Berapa? 10. Enggak, umat ente enggak kuat. Naik lagi. Terakhir 5 turun, kata Nabi Ibrahim, umat ente enggak kuat. Kata Nabi Muhammad SAW, saya udah malu buat balik lagi. Buat balik ke Allah untuk kemudian meminta dipotongin lagi. Akhirnya turun dan kemudian dibawalah oleh-oleh dari Sidratil Muntaha itu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 waktu. Disitulah kemudian balik ke Madinah, balik ke Mekah, ke rumah uh, seorang saudara daripada Nabi SAW. Di situ kemudian Nabi SAW menceritakan, dan kata saudara beliau adalah, jangan kamu sampai menceritakan ini kepada orang lain. Orang lain bakal bilang ente ini. Itu orang bakal bilang ente gila gitu. Terus kata Nabi SAW, wallahi saya bakal menceritakan ini untuk orang-orang. Pas besoknya, kemudian Nabi SAW menceritakan. Dan banyak kemudian disitulah kemudian dilihat orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak. Ketika melihat ini, mendengar ini. Beliau juga kemudian ketika perjalanan itu, beliau melihat kafilah-kafilah dagang dalam perjalanannya. Dan beliau ngasih tahu bahwa kafilah-kafilah dagang ini mereka bakal nyampe tanggal segini. Mereka tuh ciri-cirinya kayak gini. Dan benar, mereka sampai tanggal segitu dengan ciri-ciri yang sama. Tapi dalam keadaan ketika Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj itu, yang percaya cuma satu orang. Ketika tiba-tiba seseorang datang dan kemudian bertemu dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa itu itu sahabat kamu tuh. Dia ngomong gini, dia ngomong masa dia terbang ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Wah, ini udah nggak beres nih. Terus disampaikan oleh Abu Bakar? Yang disampaikan adalah apa yang kemudian dikatakan yang keluar dari mulut orang itu, mulut Muhammad SAW itu adalah benar. Dan kemudian disitulah Abu Bakar kemudian dilabeli dengan As-Siddiq. Nabi Muhammad tidak langsung ngomong bahwa kemudian naik ke atas dan diberikan sholat, enggak. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW hanya ngasih tahu bahwa beliau menempuh perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa atau ke Palestina. Karena beliau tahu kalau misalnya semua bakal hancur, orang nggak bakal percaya. Orang dari Mekah ke Masjidil Aqsa aja nggak pada percaya, apalagi bilang terbang sampai ke langit, lebih nggak percaya lagi. Mana ada kan? Pada tahun itu ada yang bisa terbang ke langit itu belum ada. Neil Armstrong belum lahir pada saat itu. Kemudian setelah itu, kemudian disitulah banyak orang yang kemudian teguh dengan keimanannya, dan banyak orang juga yang kemudian kemudian keluar daripada keimanan karena melihat cerita itu. Kita bayangkan mungkin kalau aneh ketika baca sirahnya itu, aneh lihat mungkin kalau aneh pribadi berada di barisan situ, mungkin bisa jadi aneh nggak percaya gitu. Ada orang yang tiba-tiba berangkat, itu nggak masuk akal banget. Itu nggak masuk akal banget gitu. Tapi kemudian sampai hari ini hal itu terjadi gitu. Dimana ada pesawat yang terbang dari Mekah dari Saudi ke Palestina itu bukan semalam, malah 3 jam gitu. 3 jam 2 jam udah nyampe gitu. Jadi kalau misalnya logika untuk sekarang itu udah sangat masuk gitu. Apa yang kemudian dulu sebagai hayalan kemudian hari ini menjadi sebuah kenyataan. Itu ditulis di bagaimana Syekh Yusuf Qaradawi di dalam buku beliau tuh, Marjiatul Ulia Al-Quran wa Sunnah. Nah, dan di Isra Mi'raj ini kemudian disyariatkannya sholat. Kita dikasih waktu 5 waktu sholat. Kita dikasih 5 waktu sholat, dan juga memang di Isra Mi'raj ini juga kemudian rukun-rukun iman itu, rukun-rukun Islam kemudian disyariatkan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil bahwa dari Isra Mi'raj ini sebenarnya kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Di Quran itu cuma 2 kali Nabi Muhammad disebutkan dengan nama gitu. Mimba dismuhu Ahmad sama Muhammadur Rasulullah. Dan itu juga dia menjadi sigohnya itu atau bentuknya itu adalah khobar. Atau memberi kabar. Kayak mimba dismuhu Ahmad gitu kan. Setelah kalian itu nanti ada orang nabi lagi namanya Ahmad gitu. Nggak langsung ngomong gitu Ahmad, enggak, tapi sebagai bentuknya khobar atau
apa sih namanya? Khabar itu pemberitahuan, announcement. Kemudian juga Muhammadur Rasulullah gitu kan. Muhammad itu Rasulullah gitu. Bukan langsung Muhammad. Itu sebagaimana sebuah takrim dari Allah Subhanahu wa taala atau sebuah penghormatan, sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat, para sahabat itu ketika mereka menunggu bulan Ramadan, itu mereka menunggu 2 bulan. 2 bulan sebelum Ramadan itu mereka udah bersiap-siap. Ada juga dalam riwayat yang lain, seperti di kitab Asrar Muhibbin fi Ramadan, itu diriwayatkan para sahabat itu mereka membagi tahun itu dua. Jadi mereka membagi dalam setahun, mereka membagi 2 kali. Ada tahun yang kemudian ada bulan yang menunggu bulan Ramadan 6 bulan. 6 bulan setelah bulan Ramadan itu mereka berdoa agar pahala mereka di Ramadan itu diterima. Dan 6 bulan selanjutnya itu mereka kemudian berdoa agar sampai kepada bulan Ramadan. Nah, ini kemudian yang bisa kita ambil bahwa bagaimana para sahabat itu mereka sangat bersemangat kemudian mempersiapkan bulan Ramadan ini. Mumpung kita sekarang berada di Rajab gitu. Berada di bulan Rajab yang kemudian masih bisa dibilang 1,5 bulan kemudian menuju bulan Ramadan. Nah, kemudian semangat itu kemudian harus kita bangun. Semangat dari mana? Apa yang bisa kita ambil? Semangat dari bagaimana seorang Abu Bakar ketika dibilang kepercayaan seorang Abu Bakar dan semangatnya ketika dibilang bahwa Nabi SAW itu terbang dari Mekah ke Yerusalem dengan tidak pakai berpikir panjang, kemudian Abu Bakar mengiyakan. Maka begitu juga kita. Kita tidak perlu tahu Ramadan isinya apa. Kita tidak perlu tahu Ramadan ada apa di dalam Ramadan. Kita bakal dapat feedback apa dengan Ramadan. Nggak perlu itu. Yang kita tahu adalah Ramadan itu adalah sebuah kewajiban kita untuk kemudian menahan hawa nafsu. Kemudian kita disuruh puasa, diperbanyak sholat dan sebagainya. Itu membedakan bahwa bagaimana seorang ulama namanya Imam Syahid Hasan Al-Banna dalam Usul Isrin beliau, itu beliau mengatakan bahwa, dan juga para ulama, Imam Syatibi juga mengatakan hal yang sama dalam kitab Al-Muwafaqat, kata beliau itu, namanya ibadah itu, kalau yang berkaitan dengan ibadah, kita nggak perlu tahu maksudnya apa, kita nggak perlu tahu feedback kita apa, yang bakal kita dapat dari ibadah nggak perlu tahu, walaupun bakal ada feedbacknya pasti, tapi kemudian kita nggak perlu tahu itu. Yang kita tahu adalah bagaimana mengikuti apa yang kemudian menjadi sebuah kewajiban. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh seorang Abu Bakar ketika mendengar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena yakin apa yang kemudian dikatakan oleh Rasul itu semua pasti ada ibrohnya. Semua pasti ada feedbacknya. Walaupun hanya bersifat, bisa dibilang bersifatnya seperti contohnya puasa, bersifatnya seperti sengsara ya. Kita disuruh menahan lapar dari pagi sampai dari subuh, dari azan subuh sampai kemudian azan maghrib. Itu kemudian atau dari hilangnya atau dari hilangnya fajar kazib ya, sampai ke terbenamnya matahari. Itu kemudian bisa dibilang kita disuruh menahan lapar dengan kelaparan, dan kemudian yang sudah menikah juga ditahan untuk kemudian tidak menyentuh istrinya. Ini bisa dibilang sebuah penyiksaan ya secara manusiawi. Tapi kemudian ada ibroh yang lebih besar dari situ. Dan bisa juga ibroh ditempatkannya Isra Mi'raj di bulan Rajab sebelum Ramadan. Itu juga pasti ada sebuah nilai yang harus kita ambil. Kalau yang pertama tadi nilainya bagaimana melihat sebuah kepercayaan tinggi dan keimanan pada seorang Abu Bakar yang langsung mendengar berita yang gak masuk akal secara manusiawi, tapi kemudian ditangkap oleh Abu Bakar. Yang ditangkap oleh Abu Bakar bukanlah sebuah dengan berpikir pakai otak manusia, enggak, tapi yang ditangkap oleh Abu Bakar atas berita yang datang adalah dengan keimanan. Makanya kemudian beda ketika sampai kepada orang-orang munafik, itu mereka nggak meyakini karena mereka bukan ngambilnya atas keimanan, enggak.
Maka itu juga ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika kita menerima hal apapun, ketika kita menerima dengan keimanan itu bakal beda. Bakal beda rasanya dengan menerima tanpa keimanan. Dan yang kedua adalah kita bisa lihat bagaimana disyariatkannya sholat. Nabi Muhammad SAW kemudian pada Isra Mi'raj itu sendiri, itu di dalam keadaan yang bisa dibilang 2 tahun setelah kesedihan. Kemudian diperjalankan sebagai bentuk rasa cinta Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Nabi. Kemudian dikasihlah Isra Mi'raj ini dan kita disyariatkan untuk sholat. Kita lihat sholat ini menjadi sebuah kewajiban dan bersanding dengan puasa. Menjadi 2 hal yang harus sama-sama diikat. Kenapa seperti itu? Dua hal ini tidak akan pernah terputuskan atau akan selalu berjalan beriringan. Ketika seseorang sholat, dia juga harus puasa gitu. Ketika seorang puasa, dia harus sholat gitu. Dan yang uniknya adalah perintah sholat ini kemudian dikasihnya di bulan Rajab gitu. 2 bulan sebelum puasa. Ibrohnya apa? Bagaimana ente mau sampai ke ibadah yang membutuhkan waktu lama, sedangkan ente di ibadah yang hanya 5 menit misalnya, ente masih leha-leha gitu. Ente masih malas-malesan. Bagaimana ente bisa menyambut berkah yang besar di bulan Ramadan, 2 bulan lagi gitu dari sekarang, tapi kemudian ente untuk hal sholat yang biasa aja ente nggak bisa gitu, nggak bisa memanage waktunya. Kemudian ditempatkannya disadarin oleh walaupun secara asbabun nuzulnya memang berbeda tempatan, cuman ini kita lihat dari bulan Rajabnya dan ke bulan Ramadannya. Ini ibrah yang bisa kita ambil ya. Bahwa ada puasa di bulan Ramadan dan ada sholat di bulan Rajab. Kita dipersiapkan di sini. Seperti ditegur. Pas masuk bulan Rajab ditegur. Bulan Rajab itu ada Isra Mi'raj. Di Isra Mi'raj itu ada perintah sholat. Kira-kira sholat ente udah bagus belum? Sebelum nanti ente puasa. Sebelum nanti ente tambahin dengan tarawih. Sebelum nanti ente tambahin dengan tilawah. Kira-kira bagaimana nih dengan hal yang simple. Seperti sholat yang 5 menit datang Allahu Akbar, sujud, ruku, kemudian rokaat ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4. Itu ente udah sejauh mana tatbiknya atau implementasi dalam kesehariannya sebelum nanti ente masuk 1 bulan lagi ini masuk ke bulan Ramadan. Kira-kira udah sejauh mana? Jadi di cross check dari hal yang paling sederhana yaitu sholat. Jadi di cross check nih sama Allah nih, diingetin nih, masuk Rajab diingetin. Nah, lu sebelum ke Ramadan ambil ibroh dari Rajab. Ibrohnya apa? Nih, di Rajab itu disyariatkan sholat. Sholat ente gimana nih? Jadi di sini kita udah mulai oke. Maka kita disisain 1,5 bulan untuk kemudian mempersiapkan dulu. Sholat kita dipersiapkan. Nanti ketika masuk Sya'ban, ketika masuk Sya'ban itu ada kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini kemudian bulan yang dimana diangkat amalan-amalan itu diangkat. Maka kata Rasulullah, uhibbu an yarfa'a amali wa ana shaim, kata Rasulullah SAW seperti itu. Kama qala sallallahu. Jadi saya sangat menginginkan ketika diangkat amalan saya, kemudian saya dalam keadaan berpuasa. Maka kemudian diperbanyak puasanya sebagai latihan sebelum masuk peperangan sesungguhnya di Ramadan. Itu kemudian di Sya'ban itu kemudian diperintahkan untuk berpuasa. Bukan diperintahkan, disunnahkan untuk berpuasa seperti bagaimana Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban itu. Nah, jadi sebelum kita masuk Ramadan dengan banyak sekali amalan di dalamnya, kita kemudian diminta puasa, kemudian tambahan sholat tarawih. Kalau sholat 5 waktu kita aja masih belum semangat, masih bolong-bolong, gimana kita bisa menerima amalan yang besar dengan pahala yang berlimpah di bulan Ramadan? Ini salah satu ibroh yang kemudian ada di bulan Rajab. Nah, kemudian sisi lain yang terakhir bahwa kita melihat bagaimana yang pertama adalah mengambil pelajaran dari mana sikap keimanan dari seorang Abu Bakar. Kemudian yang kedua menjadikan kita ditegur dengan sholat.
diingatkan di bulan Rajab bahwa diturunkannya perintah sholat sebelum kita kemudian bertempur dengan amal yang lebih banyak dan lebih besar di bulan Ramadan. Diperintahkan untuk membenarkan dulu sholat kita, salah satu ibrahnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabi SAW. Tadi sudah saya singgung sedikit, kemudian saya agak sedikit memperinci lagi bagaimana Nabi SAW itu ada dalam sebuah riwayat bahwa setelah dituliskannya bumi itu, setelah dibentukkannya bumi itu kemudian dituliskan diciptakan Nabi Muhammad. Itu ada riwayat yang seperti itu. Tapi wallahu alam kesohihan riwayat itu seperti apa? Makanya kemudian para ulama itu mereka mengatakan menganjurkan untuk kemudian anak-anak itu dikasih nama Muhammad di belakangnya, di depannya. Atau enggak di nama itu harus ada Muhammadnya lah. Sebagai sebuah takrim, sebuah penghormatan dan juga sebagai doa yang kemudian dianjurkan oleh para ulama kepada kaum muslimin. Bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tadi dituliskan dengan Isra Mi'raj ini tidak langsung dengan kata Nabi, tapi kemudian Subhanalladzi asra bi'abdihi bahwa hamba, cuma ditulis hamba bukan Muhammad di dalamnya. Karena hamba di situ menurut para ulama adalah Nabi Muhammad SAW karena dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bagaimana ditakrimah seperti juga ayat tentang yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ya, dan Sayyidina Abu Bakar ketika berhijrah. Itu di dalam ayat itu tidak dituliskan langsung Nabi Muhammad dan Abu Bakar, enggak, tapi kemudian dituliskan dengan cara ana lupa lagi bunyi ayatnya. Ana lupa bunyi ayatnya kayak gimana. Surat Ali Imran apa kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kemudian memuliakan Nabi, bagaimana dengan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhan semesta alam saja kemudian seperti itu memuliakan Nabi, bagaimana dengan kita yang kemudian sangat membutuhkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sejauh mana sih, sekali lagi, sejauh mana sih sebelum nanti kita bakal masuk ke Ramadan, sudah sejauh mana sih pertanyaannya cinta kita kepada Nabi gitu? Sudah sejauh mana sih salawat kita kepada Nabi? Sudah sejauh mana sih ketika kita ngelakuin sesuatu kita mikirnya ketika ditanya, ente ngapain ngelakuin itu? Enggak, ini karena Nabi juga ngelakuin ini. Sudah sejauh mana Nabi itu menjadi superhero kita? Sudah sejauh mana kita menempatkan Nabi itu lebih daripada apapun? Karena ketika Sayyidina Umar datang kepada Nabi, kemudian mengatakan bahwa saya telah mencintaimu lebih daripada keluarga saya. Kemudian kata Rasul, iman kamu belum cukup. Kamu belum beriman, kata Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian Umar mengatakan, saya telah mencintaimu lebih daripada diriku sendiri. Terus kemudian kata Nabi, saksikanlah bahwa sekarang kamu telah beriman. Jadi memang sebuah bentuk keimanan juga. Itu adalah bagaimana menimbulkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Hal yang paling sederhana adalah bagaimana kita melakukan apa yang kemudian disyariatkan oleh Nabi SAW. Hal yang paling sederhana, mungkin paling sederhana, sikap kita kepada orang lain misalnya. Kepada orang tua, kepada teman. Kita tinggal 1 bulan lagi masuk ke Ramadan. Mungkin gak bakal waktu banyak. Dan kita nggak ada jaminan untuk kita bisa melangkah sampai Ramadan, itu nggak ada jaminannya. Maka kemudian selalu dianjurkan, mendawamkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah, berkahilah kita antara Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kita kepada Ramadan. Karena kita nggak ada jaminan sama sekali bisa sampai Ramadan. Dan juga kita nggak ada jaminan juga Ramadan yang tahun kemarin itu kita sampai kepada
jaminan ketakwaan yang kemudian diberikan dalam Quran. Kita nggak ada jaminan bahwa kita bakal dapat itu. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kita nggak ada jaminan. Itu kita nggak ada sama sekali jaminannya. Maka kemudian salah satu cara bagaimana ketika menimbulkan sebuah kecintaan kepada Nabi SAW itu adalah mempercantik, memperindah ibadah kita di setiap hari-hari kita dalam sholat, dalam mengaji, tilawah. Apalagi nanti ketika Ramadan ya, ketika Ramadan nanti kita bakal mungkin masing-masing punya target hafalan dan target tilawah masing-masing gitu. Ketika Ramadan, oh saya pengen hatam 1 kali misalnya. Oh pengen hatam 2 kali. Sampai ada yang pengen hatam 30 kali gitu. Satu hari 1 Quran gitu kan. Udah kayak Imam Syafi'i. Nah maka bagaimana agar seperti itu, mumpung masih ada 1,5 bulan lagi menuju Ramadan, dari sekarang itu kita tumaris, mumarosah, apa sih bahasa Indonesianya? Membiasakan. Kita membiasakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang nanti bisa menunjang kita dalam Ramadan. Para ulama sering mengatakan bahwa amalan-amalan yang dilakukan di Ramadan dengan semangat mencapai target dengan kebanyakan itu, kenapa bisa sampai ke situ? Itu karena di bulan-bulan selain Ramadan itu kita memang terbiasa dengan hal itu. Makanya karena kita nggak kaget ketika sekelas sahabat itu saja menunggu Ramadan dengan mempersiapkannya 6 bulan. Nah kalau kita udah sejauh mana mempersiapkan Ramadan, mumpung masih ada sekali lagi 1,5 bulan lagi. Semangat dari sekarang, target bisa ditulis dari sekarang. Kira-kira nanti Ramadan pengen gini nih, pengen gini nih, pengen gini nih, pengen gini. Sampai ntar ke Sya'ban udah mulai pelan-pelan sampai akhirnya masuk Ramadan. Dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah semoga kita semua, orang tua kita, kemudian kerabat kita, guru-guru kita di akhirat dimanapun guru-guru kita, orang sudah berjasa untuk kita yang masih hidup sampai hari ini, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan, jaga, beri kesehatan sampai nanti berjumpa dengan Ramadan lagi. Dan juga ketika Ramadan kita kemudian makin semangat dan makin memfokuskan diri kita untuk kemudian beribadah, mencetak banyak kebaikan dan akhirnya mendapat pahala takwa. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC dan saya minta izin bentar. Oke. Buat kakak-kakak atau adik-adik yang mau bertanya, dipersilahkan. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Satrio. Anto ada izin. Kayaknya di sana itu jam berapa ya? Sekarang jam 10, jam 8 malam, berarti di sana tuh jam 3 sore. Mungkin asar kali ya, atau lagi minum. Beta mau tanya, tapi nanti tunggu Satrio saja. Mungkin Sena mau bertanya? Sena punya pertanyaan, Sen? Kalau sekarang belum ada, Kak. Kalau sekarang belum ada. Nah ini Ya. adik-adik yang ada di sini mungkin baru join juga. Kalau misalnya punya pertanyaan disiapkan ya, nanti setelah Satrio balik boleh silahkan bertanya. Boleh pakai mikrofon, boleh tulis di chat room ya. Terus ini ada siapa nih? Ada Dela, selamat datang Dela. Ada Fitriah Linda. Fitriah Linda ini ya. Mungkin satu ini sama Dela atau satu ini sama Sena, kurang tahu. Fitriah dari mana Fitriah? Angkatan berapa?
Oke, kita skip. Ada Sena, pakai username-nya Gis ya, Sena ya. Lalu ada Jihan, selamat datang lagi Jihan. Terus ada Nur Hidayah. Nur Hidayah, bagaimana kabar tuh Nur Hidayah? Kak siapa? Kak Yulinda su pulang di Ambon? Iya Kak, subalik Kak. Alhamdulillah. Berarti di Wayame? Iya Kak, Di Wayame? kayi subalik Kak Namrole. Oh, Namrole. Oh. Lalu ada Kemarin baru pulang tapi subalik Kak. oh, sebalai. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah Kak sehat. Alhamdulillah. Lalu ada Syairah. Syairah, terima kasih sudah datang lagi. Lalu ada Bila. Bila, selamat datang lagi. Setrido, ada pertanyaan yang masuk. Tapi sebenarnya sudah terjawab di kajian tadi. Boleh diulang lagi ya Ustaz Ridho ya. Pertanyaannya itu, peristiwa apa yang terjadi di bulan Rajab yang membuat dia istimewa? Ini udah kejawab di kajian tadi, tapi mungkin bisa dibawa ke sesi tanya jawab aja. Mikrofonnya, nah iya, oke, iya. Sorry. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ya, peristiwa yang terjadi di bulan Rajab itu, yaitu yang tadi sudah Anda jelasin bahwa ada Isra wal Mi'raj. Jadi perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah kemudian ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Idh yaghsha sidratal muntaha. Jadi kayak gitu, wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah. Itu ya. Nanti yang bertanya ini bisa di replay di bagian awal kajian, nanti di-upload di YouTube. Terus Ridho, pertanyaan kedua, kalau di bulan Rajab itu kebaikannya dilipat gandakan, apakah itu juga terjadi pada dosa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari riwayat dari Ibnu Abbas seperti itu. Jadi riwayat dari Ibnu Abbas itu kebaikan dilipat gandakan, begitu juga dosa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Ini dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Jadi kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terus pertanyaan ketiga, Ustaz Ridho. Mengenai mohon konfirmasinya, ini hadis lemah atau palsu yang bunyinya Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, Ramadan bulannya umat Rasulullah. Pernah dengar hadis itu, Ustaz? Hadis Sabar. atau mungkin Kita cek dulu. Mungkin palsu sebenarnya. Karena sering terulang, biasa Rajab tuh ya mohon maaf kalau kita Itu ambil dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya gini, emang kalau yang hadis yang tadi Anda belum pernah dengar ya. Tapi kebanyakan memang hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab ini derajatnya doif atau enggak maudhu. Mungkin hadis itu kayaknya kurang masyhur di Arab gitu ya. Jadi yang ulama, karena soalnya biasanya kan hadis itu kan ada yang masyhur banget di Arab doang, ada yang kemudian dibikin-bikin di Indonesia aja, ada yang seperti itu malah. Iya, Tapi betul. kemudian ulama memberikan sebuah not bahwa cara untuk melihat hadis-hadis palsu itu kayak gimana? Kata ulama itu caranya adalah lihat tingkat kelebayan hadis. Kalau hadisnya lebay banget, nah itu biasanya hadis palsu. Biasanya ada hadis-hadis yang apa sih waktu itu ada biasanya. Ada satu kitab isinya tuh kebanyakan hadis doif ada. Ana lupa nama kitabnya. Biasanya tuh isinya fadoil gitu. Nah, itu kebanyakan ada banyak hadis doif. Iya. Jadi
Wallahu alam sih kalau untuk hadis untuk yang tadi ya, apakah itu benar hadis kayak gitu. Cuman kalau lihat aja kalau teksnya agak sedikit lebay, itu biasanya doif. Makanya kalau misalnya dapat hadis yang agak lebay, jangan langsung dipercaya dulu, dicek dulu, dibuka dulu, misalnya nyari di kitab apa. Oh ini sumbernya dari kitab apa nih? Cari disahihkannya sama siapa gitu. Oh disahihkan oleh Syekh Albani. Kalau disahihkan oleh Syekh Albani, cari lagi. Syekh Albani mensahihkannya kayak gimana nih? Cari juga Syekh yang lain mensahihkan atau enggak. Tapi kalau misalnya udah disahihkan sama Bukhari wa Muslim, itu harus Pasti. dipercaya. Sahih. Pasti itu pasti sahih. Jadi ini mungkin agak sedikit menyinggung. Iya, mungkin agak sedikit menyinggung sedikit ya untuk menambah wawasan ya teman-teman sekalian. Jadi hadis itu ada namanya Kutubus Sittah ya. Ada 6 kitab hadis terkenal. Itu ada 7 yang tambah dengan Imam Malik Al-Muwatta. Jadi ada Al-Muwatta Imam apa? Imam Malik, kemudian ada Sunan Abu Daud, Nasai, kemudian Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sama ada juga satu Sahih Ibnu Hibban. Kalau enggak Imam Sunan Ibnu Sunan ya kalau salah Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah juga. Jadi itu sekitar 6 kalau nggak salah. 6 sampai 9. Biasanya nambah lagi biasanya Sahih kayak tadi Ibnu Hibban dan kawan-kawan. Nah, memang kayak gitu sih, emang masalah fadhailul a'mal ini, hadis-hadis tentang keutamaan ini memang agak sedikit banyak yang seperti itu, banyak yang kemudian kekuatan hadisnya lemah atau enggak maudhu. Tapi sekali lagi ulama mengatakan kalau misalnya untuk hadis maudhu itu kalau dia yang berkaitan dengan masalah akidah itu masih bisa diamalkan. Oke. Jadi seperti itu. Nanti itu agak panjang sih pembahasannya kalau membahas tentang masalah ulumul hadis. Nanti atau ngobrol-ngobrol lah kalau ada waktu. Wallahu a'lam. Oke, alhamdulillah sudah terjawab 3 pertanyaan. Ini kayaknya beta mau ke ini dulu. Sapa adik-adik di Al-Khairat ya. Assalamualaikum yang pakai akunnya Kak Anggi ya. Ini kelas berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, rame. Kelas Sudah berapa ini? sembako. Ya, Sudah sembako kan? Makan apa? Kelas berapa? Kelas 1, Kak. Kelas 1. Berarti Laila ada di sini. Laila Raisa dan yang lainnya. Tadi dari kakak. Apa? Kenapa? Dari kakak. Iya. Kalau kalian ikut di sini biasanya tuh suaranya lucu-lucu. Iya betul. Kalian 2 pertemuan sebelumnya itu kamu kakak yang ikut ke kelas 2 sama kelas 3. Ini kembali lagi sama kalian. Malam ini makan apa, Dek? Makan apa? Udang? yang memasak Coba bibi tante. Coba yang jawab satu orang, jangan rame-rame begitu, kita sedikit pangling kalau jawabnya rame-rame. Coba satu-satu ya. Iya betul, artinya jawab rame-rame, kompak sekali. Dong kayak mau jawab tuh hitung 1, 2, 3 jawab. Nah itu dia makanya kayak ada ikut kuis ya gitu. Iya kayak ikut kuis. Alhamdulillah. Sekarang di mana? Kamu ada di mana? Di gedung baru kah? Di asrama kah? Di panggung? Di gedung baru, Kak. Gedung baru lantai 2 pasti. Iya, Kak. Coba lur Ustadz ke bawah, jangan nggak tahu cari kamu. Dong panik ya. Semoga tadi yang maparin materi ini namanya Ustadz Ridho juga tentang bulan Rajab. Sinyal putus-putus ya? Tidak, Kak. Yes, tidak Kak. Masih, alhamdulillah. Aduh. Ada pertanyaan Seng dari adik-adik? Tidak, Kak. Kalau ada pertanyaan, tanya saja ya. Boleh, silakan.
Nah, baku tanya. Tanya teman-teman di belakang, ada yang mau tanya sih, ada pertanyaan sih. Tanya dia, betul. Tanya, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya kalian gabung di sini, di kajian-kajian kita sebelumnya itu biasanya ada ustazah yang hadir juga. Ustazah Ida, beliau juga pernah ngajar di Al-Khairat. Mungkin beberapa dari kalian waktu ikut ketemu sama Ustazah Ida ya di sini. Pernah saya dapat dengar Ustazah Ida suara? Ya, dong kalau diam-diam begini kita takut ada Ustaz. Kemarin itu soalnya siapa? Ada yang dapat panggil, IBF ada cari satu orang dari lah kalau nggak salah, IBF ada cari dia. Jadi pas dia jadi dia tilawah, pas dia tilawah, saya sampai baca IBF turun. arti. Saya sampai baca arti, Kak. Terus diam, padahal ada yang cerita kalau IBF cari dia, baku cari, pasti panik itu. Ini dong duduk di lantai 2 nih. Kamu sentak IBF ada naik di lantai 2, harus kena. Astaga, kita bicara panjang begini, tahu ternyata ada Ustaz. Permisi, Kak. Iya, boleh. Mau tanya, Kak. Silakan. Nama saya Bianca, Kak. Bianca. Iya, Bianca Kak. namanya. Iya, Kak. Ke Indonesia dong. Oh ya, lanjut Bianca. Bianca Silakan, mau Bianca. tanya, Golden ticket. Iya. Apakah ada amalan khusus di bulan Rajab, Kak? Oke. Terima kasih Bianca pertanyaannya, Masya Allah. Makasih Bianca. Iya, Kak. Sama-sama, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi amalan khusus di bulan Rajab itu sejauh yang Anda tahu memang tidak ada kekhususan sebuah amalan di bulan Rajab ini, Bianca. Jadi di bulan Rajab kita nggak ada kekhususan. Tapi kemudian ketika Bianca misalnya menjadikan bulan Rajab sebagai bulan untuk mempersiapkan diri menuju Ramadan dengan puasa, kemudian dengan berbanyak sedekah, tilawahnya makin bagus. Ketika nanti masuk Ramadan udah biasa aja, maksudnya apa ya, makin semangat gitu. Maka itu nggak apa-apa, tanpa harus mengkhususkan, apalagi mengatakan bahwa ini amalan dari Nabi SAW. Walaupun memang ada hadis Nabi yang tadi sudah kakak kasih tahu ya, dari riwayat Imam Ahmad, itu bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa mengkhususkan bahwa Nabi suka puasa di bulan-bulan haram. Tapi bukan hanya bulan Rajab doang berarti kalau bulan haram. Jadi memang sejauh yang saya tahu, sejauh yang kakak tahu, itu emang nggak ada sebuah amalan khusus. Walaupun nanti memang banyak gitu, ada yang bilang kalau ketika sholat di malam nisful Rajab itu harus 14 rakaat gitu kan. Kemudian baca surat baca trikul misalnya kan. Qul huwallahu, qul a'udzu nas gitu kan, qul a'udzu falak di setiap rakaatnya misalnya. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, ya itu hadisnya maudhu atau hadis palsu. Jadi sejauh yang saya tahu bahwa tidak ada amalan khusus yang memang dikhususkan hanya di bulan Rajab. Beda dengan kayak misalnya bulan Muharram itu kan ada puasa Asyura gitu kan, Tasu'a. Nah itu beda lagi. Gitu Bianca. Makasih, Kak. Iya, ada backsound-nya gitu ya. Sebelumnya ada backsound gitu. Makasih kakak ya, insyaallah. Bianca langsung ya. Iya. Langsung platinum.
Nah, bagus. Iya, pas waktu makanya pas Dom pun zaman Dom pernah. Iya, bagaimana Bianca? Bukan, Pak. Bianca mau nanya lagi, Bianca. Oh, ini siapa? Syakina, Pak. Syakina. Oh, yo. Sakina. Oh, Sakina apa Syakina nih? Syakina, apa Pak. Syakina? Syakina. Oh, Syakina. Oke. Silakan Syakina. Syakina mau nanya apa? Silakan. Kak, kalau misalnya tips buat puasa Ramadan kita maksimal itu gimana, Kak? Tips buat puasa Ramadan maksimal. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Syakina. Jadi biar optimal dalam berpuasa Ramadan, itu pastinya seorang muslim itu dia menghiasi setiap amalnya di bulan Ramadan itu dengan kebaikan. Insya Allah nanti kita mungkin punya kajian khusus ya terkait persiapan Ramadan juga, mungkin nanti dekat-dekat Ramadan lah. Fikih puasa dan sebagainya insya Allah mungkin nanti diagendakan nanti ya. Tapi ini khusus untuk Syakina tadi. Jadi Syakina pastinya dalam setiap keseharian di bulan Ramadannya itu harus diisi dengan amal-amal kebaikan. Karena rugi dong ketika udah nyampe di Ramadan tapi kemudian amalnya gitu-gitu aja. Sama kayak hari biasanya. Habis sahur, makan sahur selesai, Syakina sholat, habis itu Syakina tidur sampai zuhur, Syakina bangun, Syakina tidur lagi sampai asar, Syakina bekas bangun dari mama, sholat asar, habis itu Syakina bali batal, habis itu Syakina batal. Jadi cuman gitu-gitu doang gitu. Malah kebanyakan tidurnya. Maka bagaimana memaksimalkan puasa secara khusus dan amalan Syakina di bulan Ramadan itu Syakina menghiasi dengan amal-amal kebaikan, tilawah. Misalnya Syakina bikin target, wah Ramadan ini aku harus tilawah 2 juz 1 hari misalnya. Aku harus taraweh terus tiap malam. Mau di rumah mau di masjid terserah dah, yang penting taraweh. Saya harus bantuin Umi misalnya. Saya harus nanti pekerjaan rumah yang lain kalau misalnya bisa dikerjain gitu. Habis itu sedekahnya dibanyakin, kalau biasanya sedekahnya seceng, sedekahnya jadi gocap gitu. Kami astagfirullahaladzim. Sedekahnya bisa 1.000 jadi 50.000. Sorry Sakina. Sorry. Saya Sakina sehari biasanya setiap hari sedekahnya 10 juta. Ini ketika Ramadan naikin jadi 100 juta gitu. Nah, jadi kayak gitu Sakina biar puasanya makin optimal, puasanya makin banyak berkahnya, makin banyak juga pahalanya, makin menjanjikan untuk mendapatkan takwa, maka Sakinah harusnya lebih semangat juga untuk mencetak kebaikan di setiap hari-hari Ramadannya. Gitu ya Sakinah ya? Iya, Kak. Oke, makasih Kak. Sakinah dan Bianca. Sama-sama. Iya, Ya, silakan. Kak. Ada lagi pertanyaannya? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa nih? Ini dengan siapa? Nama saya Laila Udaya, Kak. Laila ngaji kemarin itu ya? Laila. Boleh Kak, Laila. Laila, apa tuh perbedaan? Oke, silakan Laila. Apa perbedaan pahala yang katong dapat katong lakukan puasa Rajab dan puasa Ramadan, Kak? Wah, oke. Makasih Laila pertanyaannya, Masya Allah. Jadi, ketika kita berpuasa di bulan Rajab, Bismillahirrahmanirrahim, ketika Laila berpuasa di bulan Rajab itu, Laila bakal mendapatkan ganjaran dengan puasa sunnah. Karena puasa yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram yang tadi sudah kakak sampaikan, itu adalah sunnah dari Nabi SAW. Terus bedanya apa dengan puasa Ramadan? Puasa Ramadan itu adalah sifatnya wajib. Wajibnya dari mana sih, Kak? Ada di surat Al-Baqarah. Ayat berapa ya? 108 berapa sih? 186 ya? 183. Oh, 183. Ya. Ya. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Agar apa? Agar kamu bertakwa." Kemudian para ulama mengatakan, mengambil dalil hukum ayat ini sebagai sebuah kewajiban untuk melakukan puasa 30 hari di bulan Ramadan. Kapan dimulainya puasa itu, Kak? Bulan 1 Ramadan ketika melihat hilal. Ketika hilal nampak, bukan hilal ya teman kamu, mungkin teman yang lain namanya hilal. Ketika hilal lewat, itu hilal tuh ada tuh. Berarti besok puasa. Bukan, maksudnya adalah melihat bulan. Ketika lebih gampangnya karena mungkin Laila nggak tahu yang lihat bulan kayak gimana nih. Tunggu saja pengumuman dari pemerintah. Kalau pemerintah bilang besok puasa, berarti besok puasa. Nah, kalau misalnya sudah masuk bulan Ramadan, maka Laila wajib untuk kemudian menahan lapar, haus, amarah, drakor, dan hal-hal yang kemudian menjerumuskan Laila kepada yang tidak baik di bulan Ramadan, itu dari azan subuh atau masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib atau sampai terbenamnya matahari. Dan itu hukumnya wajib. Tapi kalau di bulan Rajab misalnya, di bulan Rajab Laila tengah-tengah hari tiba-tiba sengkuat. Aduh, mami puru karame ya. Mau makan nih, saya apa-apa. Laila makan. Beda dengan di bulan Ramadan ketika Laila sudah dalam keadaan balik ya, pastilah udah 1 MTS pasti udah balik. Jadi ketika Laila misalnya bulan Ramadan tiba-tiba Laila puru karam, terus yang kuat untuk puasa, tiba-tiba Laila batal. Nah, itu Laila ganti nanti ketika setelah Ramadan. Nah, karena beda, yang satu yang bulan Rajab ini sunnah, yang bulan Ramadan itu wajib. Kalau wajib harus diganti kalau puasa. Tapi kalau sunnah nggak perlu diganti. Gitu ya Laila ya. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Kak. Sama-sama Laila. Apa Silakan masih ada ada? pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, salam. Silakan Kak Raisa Kak. Raisa. Raisa. Oh, Raisa. Tadi ada Bianca, ada Raisa. Raisa. Oke, Masya Allah. Bianca, Kira-kira mau lagu apa Syakira, Raisa? Raisa. Bianca, Shakira, apa? Syakina. Shakina, Laila, Laila. sama Raisa. Oh ya, Shakina. Jangan bikin ini ya, jangan bikin gerban ya. Bianca, Shakina, Laila, Raisa. Iya nih, jadi kalau bikin gerban bagus, namanya udah cocok. Lanjut, silakan Raisa. Ya Kak. Kak Raisa pernah dengar ada hadis yang bilang kalau tidur di bulan puasa ada pahalanya. Itu maksudnya tidur yang bagaimana Kak? Oke, ini nggak apa-apa dijawab sekarang. Nanti kita ngobrol lagi ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Rais, jadi hadis tentang tidur di bulan puasa itu kalau nggak salah hadisnya doif atau lemah. Dan maksudnya tidur di bulan puasa itu, yang setahu saya, setahu aneh itu hadisnya lemah. Mungkin kalau misalnya ada yang dapat referensi lain bahwa hadis ini sahih, mungkin bisa kasih tahu saya. Dan maksudnya tidur di sini adalah tidur yang kemudian menjaga seseorang dari perbuatan yang tidak baik sebenarnya. Tapi kemudian kan sayang. Puasa Ramadan cuma 30 hari. Tapi kemudian kerjaannya cuma tidur doang. Kebaikan-kebaikan yang sebenarnya yang seharusnya bisa didapatkan banyak di bulan Ramadan, akhirnya saya dapat. Karena tadi dipakai untuk tidur doang. Makanya kemudian alangkah baiknya ketika puasa itu dibarengi juga dengan amal-amal soleh yang lain. Karena bakal berlipat gandakan. Bulan Ramadan itu bulan yang kemudian dilipat gandakan pahalanya. Jadi ketika baca Quran misalnya nilainya 10, ketika Ramadan itu ditambah dan nggak tahu berapa ditambahnya. Itu kata Rasul ya seperti itu. Maka kemudian jangan mengambil hadis ini sebagai sebuah pembolehan untuk kemudian lo kok bae beta tidur padahal sentau mama di dapur ada
cuci piring susah-susah, baru saya tidur enak-enak di kasur gitu kan. Nah ini kan nggak boleh. Jadi tidur yang baik seperti apa di bulan Ramadan? Bukan tidur yang baik, tapi cari amal yang baik ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Mau puasa, mau enggak, mau malam, mau siang bulan Ramadan, harusnya ketong lebih banyak beramal soleh. Allahualam bishawab. Gitu ya Raisa. Hami sehat. Raisa, bisa dengar suara kakak? Kakak bisa dengar kakak bisa dengar suara Raisa. Raisa bisa dengar suara kakak, Raisa? Bisa, Kak. Bisa. Ya, jelas ya tadi jawabannya. Ya, Kak. Alhamdulillah. Salam buat Hamis, Raisa. Iya, sama-sama. Jokesnya nggak nyampe ya. Suara kan ya. Nggak usah terlalu polos untuk jokes-jokes kayak gitu. Iya betul. Aduh. Nah itu tadi ya untuk Bianca, Sakina, Laila, sama Raisa. Ini kakak rangkum lagi supaya buat dicatat, dipegang. Tadi untuk Bianca memang tidak ada amalan khusus yang dikerjakan di bulan Rajab. Cuman bulan ini diistimewakan kalau mau meningkatkan ibadah, nanti dapat pahala yang berlipat ganda. Ya, beda sama bulan-bulan yang lain. Kemudian untuk Sakina, tips untuk Sakina atau Laila tadi yang nanya tips untuk menjalani puasa. Untuk yang masih muda pasang target ya. Mungkin pada saat hari-hari biasa kita tidak menjalankan ibadah sunnah, adakan ibadah sunnah yang sebelumnya belum tahajud, coba biasakan tahajud. Di Al-Khairat kalian bangun sebelum subuh ya? Iya, Kak. Iya kan? Bangun sebelum subuh itu optimalkan, tambah rakaat mungkin, setelah itu baca Al-Quran, nunggu sampai waktu subuh, habis itu lanjut sholat qobliyah subuh ya. Intinya nanti setelah pembiasaan itu ada, berikutnya bisa santai mengerjakannya, bisa lebih optimal. Nah, disiapkannya kapan? Disiapkannya di momen sekarang ini, sebelum nanti Ramadan, kemudian masuk Sya'ban, nanti masuk ke Ramadan ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya yang tadi, bedanya puasa di bulan Rajab sama bulan Ramadan apa? Kalau di Ramadan tadi hukumnya wajib 30 hari, ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Sering kali kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti bulan Ramadan nanti kalian akan mendengar ayat ini bergaung di tiap masjid atau di kultum-kultum ya. Lalu untuk Raisa tadi tidur di bulan puasa apabila seperti itu tadi sudah dipaparkan. Tapi memahami hadisnya itu kayak gini. Kalau tidur di bulan puasa saja berpahala, bagaimana dengan tidak tidurnya? Jadi gitu ya. Kalau disebutkan tidur saja berpahala, berarti ibadah yang saya lakukan dalam artian tidak tidur tentu lebih berpahala lagi. Makanya untuk bulan Ramadan ini mumpung datangnya Ramadan muncul berapa kali dalam setahun? Raisa, Laila, Sakina, sama Bianca. Bulan Ramadan muncul berapa kali? Bianca. Dalam satu tahun. Permisi, Kak. Maaf, suaranya putus-putus, Kak. Astaga naga. Iya, bulan puasa itu ya. Jadi bagus banget, keren. Jadi mumpung muncul atau tahun satu kali dioptimalkan ibadah. Ya, gitu ya. Iya, Kak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung Ustadznya masih ada di sini. Mantap ya, tips. Apa? Caranya bagus ya kalau misalnya kayak mahasiswa kalau ditanya dosen bilangnya maaf Pak, sinyalnya kurang bagus. Iya betul. Putus-putus. Maaf Pak, sinyal kurang bagus. Mahasiswa ini. Kamu ini keluar dari Zoom saya. Terbaik. Ya. Oke, sudah. Mungkin saya. Ya. Kak, mau tanya, Kak. Boleh.
Oh iya, silakan Ini silakan. Puput. Kak, misalnya kalau puasa terus marah atau nangis katanya bisa batal. Itu hukumnya gimana, Kak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau nangis, jadi hal-hal yang, aduh, ini masuk fikih puasa ya. Iya, betul. Udah Masuk buku kebongkar puasa. di sini nih. Ya, nggak apa. Nggak apa-apa, nggak Ya apa-apa. nanti insya Mereka Allah nanti takutnya puasa di mereka ini nggak lagi. Iya, benar-benar. Jadi eh, kalau misalnya marah itu kemudian menipis lah bisa dibilang, menipiskan amalan puasanya. Jadi awalan puasanya nggak sempurna, pahala puasanya nggak sempurna, tapi tidak membatalkan. Nanti kita belajar ada pembagiannya sama Syekh, namanya Al Habib Hasan Muhammad Al Kaf. Ada buku beliau judulnya Taqriratus Sadida fi Masailil Mufidah. Nanti situ beliau membagikan antara amalan yang kemudian mengganggu puasa Ramadan, mengganggu pahala Ramadan, dan kemudian amalan yang membatalkan. Nanti insya Allah kita bahas di fikih puasa. Kalau misalnya nanti ada kesempatannya. Sedangkan nangis tuh nggak membatalkan puasa. Kecuali kalau nangis air mata tuh jatuh di mulus ini. Kalau saya tadakan denggalas baru itu minum, nah itu baru membatalkan puasa. Jadi membatalkan puasa itu ketika ada sesuatu yang kemudian masuk ke dalam tubuh, mau lewat mulut atau enggak lewat apa? Masuk lewat mulut dan melewati kerongkongan. Ada apa tusuk-tusuk tuh apa sih namanya? Eh, apa sih namanya? Infus. Nah, infus tuh nggak boleh juga. Infus tuh membatalkan. Nanti insya Allah adik-adik hadir ya insya Allah. Ntar kita bahas tentang masalah puasa, fikih puasa. Jadi nangis tuh nggak batalin ya. Marah juga nggak batalin, cuman kalau untuk marah kemudian mengurangi pahala puasanya. Tapi apalagi marahnya hal beda ya. Marah juga bukan berarti semua marah. Kecuali kalau marah-marah yang dibolehkan. Contohnya marah hal-hal yang emang harus kita marah di situ, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hal ade barmain yang ade tiba-tiba ade kasih jatuh apa langsung marah-marah, itu marah yang tidak dibolehkan. Iya ade sini kerja tiap hari kasus katong terus, nah itu yang boleh. Gitu ya. Tadi siapa yang nanya? Siapa tadi yang nanya? Jennifer. Siapa tadi yang nanya tadi siapa? Siapa tadi yang nanya? Put, Kak. Jennifer. Put. Oh, Puput. Kira nama Putra. Oke, siap. Puput. Oke, Puput. Terima kasih, Puput. Nangis tidak membatalkan puasa, kecuali kalau nangis sambil minum teh. Nah, itu. Minum teh, makan nasi padang. Iya, makan nasi padang sama nangis. Ya. Sambil menangis, nah itu membatalkan puasa. Apalagi marah-marah sambil minum boba, itu juga membatalkan puasa. Aduh, cringe banget ya. Dia Al-Haraj sungguh jam 11. Oke, silakan. Ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Silahkan. Mungkin teman kakak-kakak. Moderator mana nih, moderator? Moderator Sina sahur kita. Moderator silakan. Ya, kalau mantap masih ada. Mau bertanya. Ini suara mirip Inaya. Iya betul. Kak mau bertanya. Iya. Oh, siapa nih? Gis. Ya. Itu Sena. Oke, silakan Gis. Ya. Ini Sani namanya. Moderator. Ya. Oh, Sena. Oke, silakan Sena. Mau tanya untuk motivasi buat rajin ibadah di bulan Ramadan itu apa aja? Motivasi. Ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya motivasinya itu udah ada di ayat yang berbicara tentang puasa yang tadi sudah dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, kita bedah ayat ini. Sini kita bakal mendapat motivasi. Yang pertama,
ayat ini dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya. Sekali lagi, karena dalam Quran itu ada dua bentuk. Ada bentuk am atau bentuk umum, biasanya digunakan dengan ya ayyuhan nas. Biasanya itu bentuk am atau bentuk umum untuk ayat-ayat. Kemudian bentuk khusus hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu, itu seperti ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ya ayyuhal kafirun, itu untuk orang kafir, gitu kan? Atau enggak sih bentuk-bentuk yang lain. Tapi kemudian bentuk daripada ayat tentang berpuasa ini kemudian pertama dikhususkan hanya untuk orang-orang beriman. Memotivasi untuk orang-orang yang beriman bahwa ini ayat khusus untuk kalian. Dan di akhir ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa taala kemudian ngasih tahu bahwa puasa ini sebelumnya udah ada. Sudah dikasih motivasi sama Allah. Kutiba alal ladzina min qablikum, sudah diwajibkan. Sudah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu tuh diwajibkan juga nih kayak gini. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Di akhir ayat ini dikasih bahwa kalian bertakwa. Dibilang bahwa dulu orang-orang mukmin, orang-orang zaman dulu itu mereka berpuasa, iya. Ada juga yang berpuasa, ada juga yang kemudian tidak berpuasa gitu. Dan bedanya puasanya seorang umat Muhammad dengan umat yang lain, itu adalah puasa umat Muhammad itu kemudian ganjarannya adalah sebuah ketakwaan. Maka kemudian diberikan motivasi, takwa. Nih dikasih takwa. Takwa seperti apa? Seperti yang dijelasin sama Ustadz Fikro kemarin. Jadi dikasih dikasih hal yang gede, kamu harus dapat nih takwa. Takwa itu nggak sembarang orang akan mendapatkan takwa ini. Nah, dikasih motivasi untuk kita. Kira-kira bisa nggak nih kita biar mendapatkan pahala ini? Dengan cara apa? Bertakwa, dengan cara beribadah, menyemangati diri kita untuk kemudian beribadah. Manusia ini kan dia akan beda ketika seseorang berjuang untuk sesuatu hal dengan perjuangan seseorang tanpa ada tujuan. Itu bakal beda semangatnya. Maka itu juga yang Allah tahu gitu kan. Allah menciptakan manusia. Maka kemudian hampir di setiap amalan itu dikasih iming-imingan. Karena itu tipe manusia seperti itu. Puasa dikasih takwa gitu. Takwa seperti apa dijelasin sama Rasul. Motivasi itu motivasi paling terbesar. Tapi mungkin kadang kita juga nggak paham bahwa itu sebenarnya motivasinya. Motivasi yang lain bahwa kita lihatlah. Kita di bulan-bulan sebelumnya kita udah dapat apa gitu. Kita sebelumnya kita seperti apa. Interaksi dengan Allah seperti apa. Masalah dengan Allah masalah untuk diri kita seperti apa. Nah, kemudian kita harus tahu juga bahwa kita menjadikan ibadah itu sebagai jalan keluar. Bagaimana sebagai sebuah istirahat. Bagaimana kata Rasulullah SAW kepada Bilal, ya Bilal, arihna bisolah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi memang ibadah ini sebagai sebuah pengistirahatan kepada diri sebenarnya. Ketika kita lagi galau, lagi apa, itu ibadah. Masuk juga bulan Ramadan seperti itu. Kita harus memotivasi untuk memompa diri kita, untuk lebih menambah semangatnya. Kita dapat ganjaran sebuah pahala dan juga kita harus yakin dan kita harus tahu bahwa di sini bulan Ramadan ini masalah-masalah kita itu bakal ada jalan keluarnya ketika kita bersungguh-sungguh di sini. Ketika kita banyak berbuat amalan, insya Allah kita dapat setelah Ramadan Ramadan selesai, insya Allah masalah-masalah itu bakal terselesaikan juga. Dan itu banyak loh orang yang kemudian ketika sebelum Ramadan dia punya banyak masalah. Tapi akhirnya dia dengan bersungguh-sungguh beribadah minta sama Allah di bulan Ramadan, kemudian terlepas masalah-masalah itu hilang. Dan itu semua cara Allah yang tahu gitu. Dan ini harus jadi motivasi untuk kita. Oke, contohnya saya misalnya sekarang kelas 3 gitu. Setelah Ramadan ini punya mimpi-mimpi yang banyak. Ya udah, mungkin di bulan-bulan yang lain ibadahnya agak kurang gitu. Tapi di sini ibadahnya disemangatin dengan pastinya niatnya untuk Allah, dengan
dan di doa-doanya itu ya diminta ya Allah semoga mudahkan ini, semoga mudahkan ini. Itu nggak apa-apa loh, itu nggak apa-apa. Jadi itu juga sebagai sebuah motivasi untuk dunia kita gitu, agar bagaimana dunia kita bagus, dan pastinya bagaimana dunia mau bagus, bagaimana kita bakal lancar di dunia, hal-hal keduniaan kita bakal lancar, itu tergantung bagaimana kita mengelola akhirat kita. Kalau akhirat kita nggak lancar, kalau misalnya dunia kita nggak lancar, berarti coba diperiksa kira-kira keakhiratan kita kayak gimana. Tolak ukur seorang itu sukses dalam keduniaannya itu ya di akhiratnya. Jadi kayak gitu sih, wallahu a'lam. Oke, makasih Kak. Sama-sama, Sena. Untuk yang lain masih ada pertanyaan? Atau ada Masih, yang Kak. di Sena akhir? orang Makassar, Kak? Sena orang Makassar? Bukan Sena Kak, orang Makassar? bukan. Oh iya. Suaranya mirip orang Makassar. Ya, akhirat ada yang nanya. Iya, Kak. Oke, siapa namanya? Nama saya Cindy, Kak. Cindy, Masya Allah. Tadi siapa aja? Bianca, Laila, Raisa, Shakina, sama Cindy. Cindy. Cindy kan? Bener ya? Sama Puput. Oh, sama Puput. Iya, sama Puput. Oke, silakan Cindy. Kak, mau tanya, Kak. Kalau pahala puasa Iya, Cindy, ganti silakan. sama pahala puasa Ramadan itu setara atau gimana, Kak? Gimana? Coba ulang. Kayaknya suaranya tadi agak kurang jelas deh, Cindy ngomongnya. Kalau pahala puasa ganti sama pahala puasa Ramadan itu setara atau gimana, Kak? Oh, oke, siap. Terima kasih, Sandy. Oh, ini Masya Allah ya. Jawabannya, pertanyaannya mantap banget. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, puasanya, masalah pahala ini kan dengan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Tapi kemudian kita tuh diperintahkan untuk menggantikan itu ada di ayat selanjutnya. Apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum falyasum. Gimana sih? Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ya. Iya. Jadi kita diperintahkan kalau misalnya kita lagi sakit, lagi dalam perjalanan, itu kemudian diganti ke hari yang lain. Di lain Ramadan. Dan insya Allah pahalanya sama. Derajatnya sama karena menggantikan. Jadi menggantikan yang wajib itu sama ininya. Pahalanya insya Allah. Jadi gitu ya. Jadi karena itu juga perintah Allah dalam Al-Quran juga. Jadi kalau sakit juga yang seperti apa nanti kita jelasin. Safar yang seperti apa. Jangan, kita baru balik dari Kelolo ini. Baru sambil minum es teh. Kita baru teh gelas. Kita baru balik dari Kelolo ini. Oh, salah. Kita baru balik dari Kelolo baru minum teh gelas saya boleh. Itu bukan saya boleh. Tapi seperti apa kriteria musafir itu harus yang kayak gimana? Nah, nanti kita ngobrol nanti insya Allah. Biar nanti lebih jelas, lebih enak ketika berpuasa nanti. Jadi gitu ya. Siapa tadi? Cindy. Cindy apa Sandy? Cindy, Kak. Oh, pakai C ya, pakai C. Ya, Kak. Oh, pakai C. Oke, Cindy. Oke, makasih Cindy. Pakai C berarti nama artis ya. Iya, sama-sama Cindy. Lahir tahun 2000 nih mungkin sih. Nah, udah nama-nama lebih modern. Iya, agak modern lah. Karena itu tahun 2000 lah, cuma kurang modern. Silakan. Ada lagi? Maaf, Kak, nama saya Fadila. Saya mau Siapa? bertanya, Kak. Oh, Fadila. Oh, kalau Fadila ya namanya. Ya, Kak. Oke, Fadila silakan. Oh, kalau Fadila nih banyak nih. Kalau misalnya Gimana Fadila? setelah puasa Ramadan kan ada puasa Syawal, Kak. Tapi kalau misalnya ada puasa yang harus diganti pada bulan Ramadan, yang harus dahulu kan, Kak? Puasa Syawal atau puasa ganti, Kak? Terima kasih, Kak.
Oke. Iya, oke, sama-sama. Ini ngomongnya langsung jauh ya. 3 bulan lagi gitu Syawal. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya ada khilafiyah. Ada yang mengatakan bahwa mengganti dulu baru Syawal dulu, kemudian ada yang mengatakan juga boleh untuk Syawal dulu atau apa sih? Syawal dulu baru ganti. Tapi kemudian aneh lebih condong kepada Syawal dulu. Soalnya ada namanya amalan yang sifatnya luas, ada amalan yang sifatnya ada namanya muwasa' sama muwaqqat kalau nggak salah. Jadi muakkad itu amal-amal yang kemudian tergantung waktunya. Misalnya ada puasa Syawal, kemudian puasa Muharram, gitu kan, di puasa Asyura dan sebagainya. Maka nggak apa-apa kalau misalnya ada yang kemudian Ramadannya belum komplit, misalnya dia belum bayar tapi ini masuk bulan Syawal nih. Ya udah nggak apa-apa, puasa Syawal aja dulu. Yang penting jangan sampai lupa pas sudah Syaban, besoknya pengen Ramadan belum diganti-ganti puasanya. Nah, jadi kalau bisa ya setelah itu langsung ganti. Kalau mau ganti dulu baru, jadi di bulan Syawal itu kita ganti misalnya berapa kena seminggu, ya udah. Berarti ganti seminggu baru tambah lagi 6 hari gitu. Jadi 2 minggu berpuasa misalnya. Di bulan Syawal itu nggak apa-apa. Jadi kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Kak. Sama-sama Fadilah. Boleh, Sena? Silakan kita kembalikan ke MC. Jamnya sejam 11. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh iya, Sena silakan. Saya nggak mau tutup atau bagaimana? Iya. Ya. Kalau tidak ada Silakan. pertanyaan, Kalau bagusnya tutup, kita tutup aja. Jadi Sena, Karido ini delay. Paham delay? oh ya. Jadi dengarnya terlambat. Oh ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka akan ditutup pengajian malam ini. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sena, terima kasih Fikro, terima kasih adik-adik Al-Khairat sudah bertanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sena. Terima kasih teman-teman adik-adik di Al-Khairat. Siapa tadi? Bianca, Laila, Raisa, Puput, Fadila. Siapa lagi tadi ya? Syakina. Iya. Sama siapa lagi? Fadila. Siapa? Ada siapa lagi? Cindy, Kak. Cindy. Ya sama. Salam buat Ustadz Ikram. Oh, Cindy ya Rob. Cindy benar. Salam buat Ustadz Ikram ya. Cindy bilang tadi malam juga kajian. Bertahan sampai jam 11. Kasih tahu Ustadz tadi malam juga kajian nih. Kak Anggi yang ngajar. Ini siapa? Nah, yang adik-adik Al-Khairat sudah boleh keluar. Nanti habis ini lanjut wudhu, terus istirahat. Besok kalian mau bangun lagi ya. Ada aktivitas lagi seperti biasa. Dari kakak-kakak selamat berjuang. Sudah hadir lagi pada malam hari ini. Kelas 1 ya, ini kelas 1 ya. Ya, ini kelas 1. Boleh silakan meninggalkan Google Meeting. Terus siapanya yang masih ada di sini? Dela, terima kasih sudah hadir. Fatia terima kasih. Sena, terima kasih. Ustadz Ridho, terima kasih darinya.
Terus ada Syairah juga. Syairah, terima kasih sudah hadir. Bisa silahkan langsung meninggalkan ruangan aja. Kajian sudah selesai. Nanti kan kajian minggu depan ya, pekan depan insya Allah ada kajian lagi kalau misalnya Allah izinkan. Terus nanti kajian ini akan di-upload di YouTube, cari aja Rumah Kajian Alfa tuh pasti ada. Cuma satu-satunya tuh yang namanya Rumah Kajian Alfa tuh. Nanti yang thumbnailnya tuh paling cakep dari seluruh YouTuber pokoknya. Ya silakan ya dicari. Terus juga Oke, silakan. Terima kasih semuanya. Thank you. Sena, Ajeng,